Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Berikut adalah dosen pengampu mata kuliah perencanaan wilayah. Yang pertama ada Bapak Asirin STMT, yang kedua Bapak Yuda Rahman STMT, yang ketiga Ibu Nela Agustin Kurnianingsih STMT, dan materi presentasi ini disusun oleh Elizabeth Banjarnahor atau saya sendiri dengan NIM 120220008. Terdapat beberapa outline yang akan saya sampaikan dalam pemaparan materi ini. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang adanya teori pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Yang kedua, itu adalah pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, pengaruh teori keunggulan klaster. Dan yang terakhir adalah kebijakan pembangunan dengan pendekatan teori kompetitif. Kita bahas yang pertama, itu berkaitan dengan latar belakang. Teori klaster ini diusung oleh salah satu tokoh, yaitu Porter, dengan tujuan untuk dapat menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis ataupun dari satu klaster dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan dan produktivitas. Lahirnya teori pengembangan wilayah berbasis atau berdasarkan pendekatan klaster ini dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama itu adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat pada saat itu, tepatnya pada tahun 90-an yang diteliti oleh Porter, dan dampak dari perlambatan perekonomian ini berujung hingga terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat. Maka dari itu, Porter menyimpulkan bahwa adanya perlambatan ekonomi yang berujung kepada krisis ekonomi di Amerika pada saat itu berhubungan erat dengan teori ataupun pendekatan ekonomi tradisional yang dianut oleh Amerika pada saat itu, yang dianggap kurang dapat memajukan atau menjamin berjalannya sebuah perekonomian di negara Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi yang telah diperoleh oleh Porter, Porter memiliki ide untuk membentuk ulang model pengembangan ekonomi di Amerika Serikat, yaitu mengembangkan kebijakan klaster. Pengembangan kebijakan klaster ini itu terbentuk jika ada dukungan dan pengoptimalan dari keunggulan kompetitif dari suatu wilayah itu sendiri. Berbicara mengenai keunggulan kompetitif ini itu merupakan pengembangan ekonomi wilayah yang berorientasi pada produktivitas jangka panjang. Jadi sistemnya berkelanjutan, bukan hanya bersifat sementara. Dan yang kedua, keunggulan kompetitif ini itu menekankan pada peran serta masyarakat itu sendiri. Jadi tidak hanya melibatkan dari lembaga pemerintah ataupun stakeholder lainnya, namun masyarakat juga ditekan untuk turut langsung dalam menjadi aktor pengembangan keunggulan kompetitif wilayah tersebut. Terdapat pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif yang digunakan oleh Porter, salah satunya yaitu berfokus pada keunggulan kompetitif bukan penciptaan lapangan kerja. Pada dasarnya Porter meyakini bahwa dengan memaksimalkan keunggulan ataupun potensi-potensi yang ada di satu wilayah, itu secara mandiri akan melahirkan lapangan kerja yang baru. Jadi tanpa menciptakan atau sengaja menciptakan lapangan kerja baru, dengan pengoptimalan potensi yang ada di wilayah itu sendiri, lapangan kerja itu akan terbuka dengan sendirinya. Yang berikutnya berbasis klaster, ini mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah, seperti yang sudah saya sampaikan di poin pertama. Dan pembangunan kekuatan yang ada saat ini berfokus pada potensi yang ada saat ini, dan juga memperhatikan potensi yang diperkirakan akan berkembang di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir, pembangunan berdasarkan data. Teori Porter ataupun teori pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster ini selalu berbasis data. Jadi bukan berdasarkan data-data politik ataupun perkiraan dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli, tapi menggunakan data real dari sebuah wilayah tersebut.
Selain pokok-pokok pemikiran, terdapat juga faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah itu sendiri. Untuk faktornya itu ada 3. Yang pertama adalah faktor endowment. Faktor endowment atau sumber daya ini terbagi menjadi banyak jenis. Salah satunya itu adalah sumber daya air, sumber daya mineral, sumber daya berupa lahan, ketenaga kerjaan, dan banyak hal lainnya. Lalu ada keunggulan secara makroekonomi dan mikroekonomi yang akan kita bahas lebih lanjut di slide berikut ini. Berikut adalah keunggulan secara mikroekonomi dapat diperhatikan. Ini ada kualitas lingkungan dan iklim bisnis, ada pengembangan klaster, ada kecanggihan strategi dan operasional perusahaan, dan untuk keunggulan makroekonomi ini terbagi menjadi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif. Perlu untuk kita ketahui bersama apa sih yang dimuat dalam klaster itu sehingga diyakini Porter dapat mempercepat atau membawa dampak positif terhadap pembangunan ekonomi wilayah. Klaster itu memuat 4 hal. Salah satunya adalah kegiatan industri, lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah ini adalah lembaga yang sangat berperan dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi wilayah, investasi asing, lalu ada asosiasi perdagangan. Selain dari muatan yang ada di klaster, ada juga komposisi wilayah berdasarkan klaster. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah klaster global. Sesuai dengan namanya, klaster global ini adalah klaster yang melayani pasar nasional dan pasar global. Cenderung klaster global ini mudah untuk mendapatkan pengaruh kompetitif dari wilayah-wilayah ataupun negara-negara di sekitarnya. Berbeda halnya dengan klaster lokal ini berfungsi untuk melayani pasar lokal ataupun pasar regional dan cenderung lebih sulit untuk mendapat pengaruh kompetitif dari daerah sekitarnya. Untuk lebih memperdalam pemahaman kita bersama terkait dengan klaster, ini saya menghadirkan contoh klaster itu di industri wine di California. Dapat teman-teman lihat bahwa ada beberapa muatan yang ada di klaster itu, salah satunya adalah lembaga pemerintah, jadi salah satu aktor utama dalam pengembangan klaster. Yang kedua ada industri, dan di sini juga ada asosiasi perdagangan, di mana masing-masing muatan itu saling terintegrasi untuk menciptakan atau mendukung adanya klaster. Lalu, apa sih pengaruh teori keunggulan klaster itu? Pengaruh teori keunggulan klaster itu cenderung memberikan pengaruh ataupun dampak yang positif. Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas. Dalam peningkatan produktivitas dapat kita lihat dalam berbagai hal. Salah satunya adalah akses ke input dan karyawan khusus. Dalam akses input ini, klaster memberikan akses yang unggul dan lebih murah ke input seperti komponen mesin, layanan bisnis, dan juga personel. Selain itu, keberadaan klaster juga dapat meningkatkan permintaan input dan juga meningkatkan pasokan input di satu wilayah. Yang kedua, itu adalah akses ke informasi. Kita mengetahui bahwa informasi adalah salah satu hal yang mendasari adanya sebuah produktivitas dari perusahaan. Dengan adanya informasi yang dalam hal ini adalah permintaan dari masyarakat, tentu akan menentukan arah produktivitas atau perkembangan produktivitas sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah komplementaritis. Ini berkaitan dengan fasilitas yang saling melengkapi satu dengan yang lain di antara aktivis dan juga peserta klaster. Selain meningkatkan produktivitas, teori pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster atau keunggulan kompetitif juga meningkatkan inovasi. Dalam peningkatan inovasi ini terwujud menjadi dalam 3 hal. Yang pertama, partisipasi klaster ini menawarkan keuntungan untuk memahami teknologi yang semakin canggih. Jadi semakin berkembangnya teknologi dalam teori ini,
Sebuah perusahaan juga dituntut untuk dapat mengetahui dan menguasai kemajuan teknologi yang semakin tahun semakin berkembang. Dan yang terakhir, keuntungan potensial dari klaster itu signifikan dan fleksibilitas, dan kapasitasnya juga bertindak dengan sangat cepat. Berikutnya adalah kebijakan pembangunan dengan pendekatan teori kompetitif. Yang pertama ada perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter. Itu yang pertama adalah pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, dan pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Sebagai penjelasan dari slide sebelumnya, dalam hal ini pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah itu berfokus pada sebuah perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu apa keunggulan ataupun keunikan yang dimiliki oleh satu wilayah dan cenderung tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lainnya. Jadi dengan adanya sebuah informasi mengenai keunggulan ataupun keunikan suatu wilayah tersebut juga merujuk kepada lokasi. Karena dengan kita mengetahui lokasi dari sebuah keunikan ataupun keunggulan itu dapat menentukan aktivitas apa saja, aktivitas ekonomi apa saja yang bisa kita kembangkan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, adanya konstelasi. Kita juga harus mengetahui peranan ataupun dampak ataupun konstelasi wilayah yang kita pilih dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Dan di sini juga ada pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hingga dapat memelihara hubungan baik antara wilayah yang kita pilih atau wilayah pengembangan ekonomi dengan wilayah sekitarnya. Berikut adalah kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan klaster. Yang pertama adalah peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil. Yang berikutnya adalah pencapaian standar kualitas dan lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam. Karena di sini teori pembangunan ekonomi ini sifatnya berkelanjutan, jadi untuk aspek alam, kualitas lingkungan itu sangat diperhatikan, hingga pada pengembangan promosi ekspor. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan atau pembuatan materi presentasi yang saya gunakan pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa teori pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster ini cukup baik diterapkan dan memberikan dampak-dampak yang sangat positif bagi suatu wilayah yang ingin melakukan pembangunan ekonomi, karena fokus dari pembangunan ekonomi wilayah berbasis pendekatan klaster ini berfokus kepada pengembangan apa yang ada di suatu wilayah itu, mengutamakan potensi ataupun kekuatan ataupun keunggulan dari suatu wilayah, sehingga dapat mendorong adanya lapangan kerja baru tanpa harus sengaja diciptakan. Dengan kita dapat mengoptimalkan sebuah keunggulan dari suatu wilayah, itu secara tidak langsung akan membuka lapangan kerja yang baru bagi masyarakat. Selain itu, nilai ekonomi dari wilayah itu sendiri juga akan semakin meningkat, dan tentunya teori pengembangan ekonomi berdasarkan pendekatan klaster ini juga memperhitungkan input dan output dari satu pembangunan ekonomi wilayah. Demikian yang ingin saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.